Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic switch and end device configuration. Langsung saja kita ke paket tracernya. Di sini terdapat dua PC, yaitu student 1, student 2, dan dua switch, yaitu kelas A dan kelas B. Di sini kita diminta untuk mengonfigurasi setting dasar dari kedua switch tersebut dan mengonfigurasi alamat IP atau IP address serta menyambungkan antara PC dan switch tersebut. Untuk langkah pertama, di sini yang diminta adalah kita menghubungkan switch dan PC menggunakan kabel konsol. Untuk kabel konsol itu sendiri ada di bagian kiri bawah sini yang seperti tanda lightning bolt. Lalu kita pilih kabel biru muda, yaitu kabel konsol. Kita sambungkan dari kelas A, kita pilih konsol, lalu kita sambungkan ke PC student 1, yaitu menggunakan RS232. Sama halnya dengan yang kelas B, kita sambungkan konsol ke student 2, yaitu RS232. Setelah kita sambungkan menggunakan kabel konsol, kita beri nama masing-masing switch. Yaitu caranya dengan kita buka di PC student 1, lalu kita cari desktop. Setelah itu kita buka terminal. Nah, di sini kita mulai dengan switch. Nah, switch ini kita masih dalam mode user. Untuk masuk ke mode privilege, kita masukkan enable. Lalu setelah masuk ke mode privilege, kita masuk lagi ke mode konfigurasi global, yaitu dengan mengetikkan configure terminal. Nah, setelah masuk kita dapat mengubah nama hostname-nya. Kita ubah sesuai permintaan, yaitu mengubah nama menjadi kelas A. Kita ubah hostname sesuai dengan yang kita inginkan, namanya kelas A. Setelah kita ubah, kita exit lagi. Kita keluar dari mode tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya kita diminta membuat password. Di sini bisa dilihat kita diminta membuat password untuk semua lines. Untuk itu kita tetap masuk ke PC tadi, kita masuk ke terminalnya, lalu kita gunakan passwordnya. Pertama kita masuk dulu ke line console-nya, line console. Ulangi, kita masuk dulu ke mode global, konfigurasi global. Setelah masuk, kita masuk ke line console 0. Baru setelah itu kita masukkan password yang kita inginkan. Untuk di sini password yang diminta R4 X besar E3. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan menu login agar saat login kita dimintai password. Lalu kita exit lagi. Nah, sekarang untuk mode selanjutnya, selain kita memasukkan password untuk konsol, sekarang kita memasukkan password untuk mode privilege. Untuk itu kita masuk lagi ke konfigurasi global. Setelah itu kita masukkan password enable secret. Untuk di sini password yang diminta ini C4AJA. Kita masukkan saja. C4AJA. Diperhatikan untuk huruf kapitalnya disesuaikan dengan password yang diminta. Setelah itu kita exit lagi.
Nah, setelah kita selesai memberikan kedua password tersebut, kita harus mengenkripsi passwordnya agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk hal tersebut, caranya kita masuk lagi ke mode konfigurasi global. Setelah masuk, kita masukkan service password encryption. Nah, setelah itu baru kita exit lagi. Dengan itu kita sudah mengenkripsi password yang kita buat sebelumnya. Sesuai dengan perintah yang di sini ya, encrypt all clear text password. Jadi tadi password kita masih dalam bentuk clear text, sehingga harus kita enkripsi dengan cara tersebut. Selanjutnya kita diminta untuk membuat MOTD banner, message of the day. Kita minta buat banner untuk sebagai banner peringatan agar pihak yang tidak berwenang tidak boleh mengakses. Untuk hal tersebut, kita masuk lagi ke konfigurasi global, konfigurasi terminal, lalu kita masukkan banner MOTD, kita masukkan pesan yang ingin kita tuliskan, awali dengan tanda petik, kita tulis akses terbatas. Ini bebas, tapi kalau untuk ini saya bikin sendiri, hanya untuk pihak yang berotoritas. Oke, sudah, kita sekarang enter, kita exit lagi. Sekarang kita sudah selesai untuk membuat password untuk kelas A dan membuat banner untuk kelas A. Sekarang kita lakukan hal yang sama kepada kelas B. Kelas B berarti tadi kelas B kan kita hubungkan dengan student 2. Berarti kita untuk mengonfigurasi kelas B kita buka di student 2, di laptop, di PC student 2. Kita sama halnya seperti tadi, kita masuk ke desktop, kita masuk lalu ke terminal, klik OK. Nah, di sini namanya masih switch karena kita belum mengganti hostname-nya. Nah, kita melakukan hal yang sama, kita harus mengubah hostname menjadi kelas B. Sama halnya kita masukkan enable dulu untuk masuk ke mode privilege. Setelah kita masuk privilege, kita masuk lagi ke konfigurasi global. Lalu kita masukkan hostname. Nama yang kita inginkan yaitu kelas B. Oke, dapat masuk ke kelas B. Namanya sudah berubah kan jadi kelas B sudah. Berarti kita sekarang exit lagi. Sekarang kita membuat password untuk console line. Kita masuk lagi ke konfigurasi terminal, konfigurasi global. Setelah itu kita masuk ke line console 0. Baru kita memasukkan passwordnya. Password yang diminta sama tadi, untuk passwordnya R4 X besar E3. Nah, setelah itu kita jangan lupa login. Masukkan login agar saat kita login nanti dimintai passwordnya. Kalau tidak, nanti passwordnya tidak dimintai. Lalu baru kita exit. Kita exit lagi. Sudah. Nah, sekarang kita membuat password yang kedua, yaitu password untuk mode privilege. Kita masuk lagi ke configure terminal. Setelah itu kita masukkan enable secret. Password yang diminta yaitu C4AJA. Oke. Setelah itu kita exit. Oke. Lalu jangan lupa untuk mengenkripsi kedua password tersebut dengan cara yang sama, yaitu masuk ke mode global, konfigurasi global. Lalu ketikkan service password encryption. Mohon maaf, ini terdapat
kesalahan penulisan, saya ulangi, service password, jangan lupa tanda penghubung, encryption. Oke. Nah, sudah bisa, lalu berarti sudah terenkripsi. Kita sekarang exit lagi, keluar. Dah. Sekarang kita akan membuat banner tulisan di awal. Kita seperti tadi, kita masuk ke konfigurasi global dulu, konfigurasi terminal, lalu masuk ke banner MUTD. Kita masukkan pesan yang kita ingin masukkan, akses terbatas. Ini pesannya bebas ya. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita keluar, exit. Oke, sudah. Berarti kita sudah menyelesaikan langkah-langkah di switch-nya. Sekarang kita langkah selanjutnya diminta untuk memasukkan addressing for all device according to the addressing table. Jadi kita diminta untuk memasukkan IP address sesuai dengan addressing table yang ada di sini. Bisa dilihat tabelnya. Untuk kelas A kita dan kelas B kita pakai VLAN 1 dengan IP address sekian dan subnet mask sekian. Lalu untuk student 1 dan student 2 kita juga memasukkan IP address dengan subnet segini dan subnetnya sama semua ya. Oke. Berarti panduan kita nanti melihatnya di tabel ini ya. Kita baca lagi, kita diminta masukkan address. Oke. Langsung saja kita masukkan IP address-nya. Pertama kita mulai dari PC student 1 dulu ya. Sesuai dengan tujuan kita yaitu konfigurasi IP, kita masuk ke menu IP configuration di desktop ya, desktop IP configuration. Lalu ini ada, kita masukkan di IPv4 di sini ya. Oke. Kita masukkan untuk student 1 di sini, student 1 IP address-nya ini. Oke. Kita masukkan saja langsung 172.168.165.50. Dan untuk subnet masknya kita lihat di sini. .255.255.255. Oke. Sudah. Sekarang sudah kita lakukan hal yang sama terhadap komputer student 2. Kita masuk ke desktop. Jangan lupa kalau misalnya menu terminal masih terbuka, di close dulu. Lalu kita masuk ke IP configuration. Kita masukkan 172.168.560. Oke. Untuk subnet masknya sama seperti tadi, 255.255. Oke. Sudah. Selama kalian mengerjakan, bisa dilihat di sini ada persennya. Ini persentase pengerjaannya. Jadi bisa jadi panduan. Selanjutnya setelah kita masukkan IP address untuk PC, sekarang kita masukkan IP address untuk switch-nya, yaitu yang di sini, kelas A dan kelas B. Untuk itu kita mulai dari student 1, komputer student 1. Kita close dulu. Kita buka di bagian di desktop lalu di terminal. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi global, konfigurasi terminal. Kita masuk ke sesuai dengan permintaannya, interface-nya menggunakan VLAN 1 ya. Sudah kita masukkan interface VLAN 1. VLAN 1, lalu setelah masuk ke interface VLAN 1 kita enter. Nah, bisa dilihat sini konfigurasi IF, yaitu interface. Kita sudah masuk ke interface VLAN 1, tinggal kita masukkan IP address-nya. Yaitu IP address-nya, IP address. Lalu kita masukkan IP address yang untuk kelas A. Kelas A di sini bisa dilihat di tabel 172 ini, yang ini. Kita langsung masukkan saja. 172.16.5.35.
lalu kita spasi dan masukkan subnet masknya langsung 255.255.255.0. Oke, kita enter. Dan sudah berhasil, kita keluar lagi, exit. Jangan ulangi, jangan di exit dulu, kita masukkan no shutdown. Lalu baru kita exit. Oke. Lalu lakukan langkah yang sama untuk switch kelas B, yaitu dimana kelas B kan kita hubungkan dengan komputer student 2. Berarti kita untuk mengonfigurasi kelas B itu kita masuk ke komputer student 2. Close dulu ini. Kita masuk ke terminal sama seperti tadi. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi global. Konfigurasi terminal, masuk. Lalu kita masuk sama seperti tadi. Di sini diminta untuk ke interface-nya, interface VLAN 1 sama seperti yang tadi. Berarti kita langsung saja masuk ke interface VLAN 1. Oke. Sudah masuk. Lalu kita masukkan IP address-nya. Sama seperti tadi. IP address, masukkan angkanya 172. Yang ini ya. 16.5.40. Lalu spasi, masukkan subnet masknya. Ini subnet mask 255.255.255. Oke. Nah, berhasil. Kita sekarang klik ketik no shutdown. Lalu kita exit. Nah, berarti kita sudah selesai untuk mengonfigurasi IP address untuk komputer student 1, student 2, dan untuk switch kelas A, kelas B. Sekarang langkah selanjutnya kita menyimpan di NVRAM. Kita baca di sini. Tadi yang kita kerjakan barusan itu konfigurasi addressing for all device. Sekarang yang diminta itu save your configuration, atau kita harus menyimpan konfigurasi kita. Caranya yaitu kita masuk ke komputer student 1. Ini kita close dulu. Kita masuk ke komputer student 1. Setelah kita masuk ke sini, komputer student 1. Lalu kita buka terminal lagi. Oke. Ini yang tadi jangan lupa di exit dulu ya. Oke. Sekarang tugas kita diminta untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat dari tadi. Berarti kita menyimpan di NVRAM, yaitu non-volatile RAM. Atau arti dari non-volatile itu kita saat tidak ada listrik atau tidak ada daya itu sudah tersimpan, tidak akan hilang konfigurasi kita. Sedangkan kalau tidak kita simpan, nanti saat listriknya hilang berarti semua konfigurasi kita hilang dan mulai dari awal lagi. Jadi sekarang kita simpan dulu. Caranya kita ketik copy running config spasi startup config. Oke, lalu kita enter. Lalu kita enter lagi. Nah, setelah muncul OK ini berarti sudah tersimpan. Lakukan hal yang sama untuk komputer di student 2. Untuk menyimpan konfigurasi di student 2 dan switch B, kelas B. Masuk ke terminal, desktop terminal, lalu OK. Ini kita exit dulu. Kita masukkan. Jadi kita memasukkan untuk menyimpan konfigurasi ini kita gunakan ini mode privilege, bukan mode konfigurasi global. Jadi kita masukkan seperti tadi, copy running config. Jangan lupa tanda penghubungnya. Spasi startup tanda hubung config. Kita enter. Lalu sudah muncul itu, kita enter lagi. Nah, sudah muncul OK. Berarti kita sudah menyimpan kedua konfigurasi, baik di komputer student 1, student 2, dan kelas A dan kelas B. Lalu kita diminta untuk memverifikasi konektivitas antar perangkat. Untuk hal itu kita pertama mulai dari student 1 ya. Student 1 kita buka di command prompt.
Lalu kita kan ingin memeriksa konektivitas, berarti kita berhubungan dengan ping. Kita masukkan ping, enter. Nah, sudah ping. Sekarang kita masukkan ping untuk masing-masing student untuk kita memeriksanya. Pertama kita periksa dari student 1 ya. Ini kita masukkan IP address-nya langsung ping, langsung masukkan IP address-nya 172.16.5.50. Kita enter. Nah, biarkan dulu dia berjalan. Nah, sampai keluar tulisan ini. Paket send-nya ada 4, receive-nya ada 4, dan loss-nya 0. 0% kehilangan. Jadi ini sudah diperiksa ping-nya, lalu sekarang kita memeriksa ping untuk student 2. Kita masukkan ping langsung ke angkanya 172.16.5.60. Lalu kita enter. Nah, biarkan seperti tadi, biarkan berjalan. Nah, sudah berhasil. Lalu kita masukkan ping, kita memeriksa ping untuk kelas A. Ping kelas A itu 172.16.5.35. Oke, enter. Biarkan dulu. Nah, sudah. Sekarang kita memeriksa ping untuk kelas B, yaitu ping 172.16.5.40. Oke, enter. Oke, sudah. Kita sudah selesai. Bisa kita lihat di sini untuk persentasenya sudah 100%. Di sini 100%. Berarti kita sudah menyelesaikan yang apa saja yang diminta untuk mengonfigurasi basic switch dan perangkat akhir. Jika memang ingin melihat progres yang kita kerjakan, bisa diklik di check result. Nih bisa dibaca, congratulations, you successfully completed the packet tracer skills integration challenge. Berarti kamu sudah berhasil. Lalu kita klik di sini assessment items. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat banner, password, enable. Ini jadi berarti bisa jadi panduan untuk apa saja yang kita harus kerjakan. Bisa dibaca sampai di bawah ini selesai. Berarti sudah checklist semua, berarti sudah sukses. Kita close. Nah, sekian video saya mengenai konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Saya cukupkan. Terima kasih.